Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali melalui video pembelajaran ini. Kali ini kita akan fokus pada soal dan pembahasan terkait dengan siklus Krebs dan rantai transfer elektron yang sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Baik, saudara, soal dan pembahasan yang akan kita paparkan pada video ini sesungguhnya tidak sulit untuk dipahami dengan catatan pengetahuan awal tentang satu, jalur transisi perubahan piruvat menjadi asetil koenzim A. Kedua, siklus Krebs. Dan yang ketiga adalah rantai transfer elektron, termasuk pengetahuan lebih awal lagi tentang glikolisis. Jadi sekiranya saudara sudah punya gambaran utuh mengenai tahapan respirasi ini, maka soal-soal berikut tidak begitu sulit untuk dipahami. Baik, kita mulai. Selama respirasi aerob, FAD-H2 diproduksi dalam tahap respirasi seluler, maksudnya yakni glikolisis, oksidasi piruvat, siklus Krebs atau rantai transfer elektron. Mari kita coba melihat satu persatu. Pertama, di jalur glikolisis dari glukosa ke piruvat sama sekali tidak ada keterlibatan FAD. Jadi dengan demikian tentu tidak ada FAD-H2 yang terbentuk pada jalur glikolisis. Yang ada justru adalah NAD yang kemudian menghasilkan NADH2 setelah mengoksidasi gliseraldehid 3-fosfat. Lalu bagaimana dengan jalur transisi? Mari kita perhatikan. Yang terlibat dalam reaksi oksidasi adalah NAD. Setelah mengoksidasi asam piruvat, terbentuk NADH. Tidak ada FAD atau FAD tidak terlibat pada tahapan jalur transisi ini atau jalur oksidasi asam piruvat menjadi asetil-CoA. Selanjutnya, mari kita periksa di siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini ada beberapa tahapan oksidasi. Pertama, dalam perubahan fumarat ke alfa ketoglutarat, selanjutnya ke suksinil koenzim A, lalu suksinat ke fumarat, dan terakhir dari malat ke oksaloasetat. Nah, 3 dari 4 itu adalah oksidasi yang melibatkan NAD, sedangkan tahapan reaksi dari suksinat ke fumarat itu melibatkan FAD yang kemudian menghasilkan FADH2 dalam bentuk terreduksinya. Nah, bagaimana dengan RTE atau rantai transfer elektron? Nah, kalau Anda cermati di rantai ini ada FADH2, tetapi FADH2 dalam posisi sebagai senyawa yang segera akan melepaskan elektron berenergi tinggi yang kemudian menjadi FAD. Jadi bukan dibentuk, justru akan mengalami oksidasi yang melepaskan elektronnya. Jadi dengan demikian dari tahapan reaksi glikolisis, transisi, lalu siklus Krebs dan RTE,
hanya di bagian siklus Krebs yang terbentuk FADH2. Oke, semoga jelas. Lalu yang kedua, manakah dari reaksi berikut yang merupakan contoh terjadinya reaksi dekarboksilasi oksidatif? Nah, di pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa reaksi dekarboksilasi oksidatif itu adalah satu tahapan reaksi di mana terjadi dekarboksilasi, pelepasan CO2 yang berbarengan dengan reaksi oksidasi dan reduksi. Karenanya disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Nah, pertanyaan ini adalah reaksi apa menjadi senyawa apa gitu. Ini ada 4 pilihan yang disediakan. Mari kita lihat solusinya. Nah, Anda perhatikan bahwa dari oksidasi piruvat atau jalur transisi ini itu kemudian terjadi oksidasi dan juga terjadi pelepasan CO2. Jadi dengan demikian tahapan ini terjadi apa yang disebut sebagai dekarboksilasi oksidatif, pelepasan CO2 dan reaksi oksidasi yang oksidatornya adalah NAD. Bagaimana dengan di Daur-Krebs? Nah, di Daur-Krebs, kalau Anda cermati baik-baik, terdapat reaksi oksidasi. Indikasinya bisa dengan mudah kita ketahui dengan memperhatikan keberadaan NAD, ya. Ini ada NAD, sesungguhnya sini bukan NADP, NAD menjadi NADH. Lalu dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil juga terjadi reaksi oksidasi. Nah, pada kedua tahapan ini oksidasi juga disertai dengan terjadinya dekarboksilasi, ya, pelepasan CO2. Itu ditandai dengan pengurangan atom karbon dari isositrat yang beratom C6. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 C6. Lalu terbentuk alfa ketoglutarat 1, 2, 3, 4, 5 beratom C5. Jadi terlihat diketahui ada satu atom C yang berkurang dan itu dalam bentuk CO2. Nah, tahapan ini berarti bahwa ada pelepasan CO2, dekarboksilasi dan juga oksidasi. Jadi kesimpulannya pada tahapan ini terjadi reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, dari alfa ketoglutarat suksinil koenzim A juga terjadi hal yang sama, yakni ada oksidasi, lalu kemudian ada dekarboksilasi. Ini dari alfa keto yang sebelumnya dia beratom C5, ini, lalu kemudian menjadi suksinil koenzim A dengan jumlah atom C4 atau senyawa yang berkarbon 4. Berarti juga terjadi pelepasan satu atom C dalam bentuk CO2. Jadi kesimpulannya tahapan ini terjadi dekarboksilasi oksidatif. Nah, selanjutnya kalau kita cermati dari suksinil ke fumarat tidak ada oksidasi, tidak ada dekarboksilasi. Dari suksinat ke fumarat, nah di sini ada terjadi oksidasi
dengan melibatkan pelapin adenin dinukleotida dengan FADH2 sebagai hasil yang dalam bentuk tereduksi. Tetapi tahapan reaksi ini tidak terjadi pelepasan CO2. Nah, kita perhatikan suksinat atom C-nya 4 dan fumarat juga atom C-nya 4, jadi sama. Selanjutnya dari sini, dari fumarat ke malat tidak ada oksidasi, juga tidak ada dekarboksilasi. Lalu dari malat ke oksaloasetat terjadi oksidasi, NAD mengoksidasi malat, lalu terbentuk NADH dalam bentuk reduksi dan oksaloasetat. Nah, perhatikan tidak ada dekarboksilasi malat dengan atom C4 dan oksaloasetat juga dengan atom C4. Jadi dengan demikian pada tahapan ini ada dua tahap reaksi di mana terjadi dekarboksilasi oksidatif. Dengan demikian kalau kita cermati dari semua yang tersedia ini, perhatikan konversi suksinat menjadi fumarat. Suksinat fumarat tadi sama-sama C4 gitu. Yang ada itu adalah oksidasi tapi tanpa dekarboksilasi. Fumarat ke malat, fumarat ke malat tidak ada oksidasi juga tidak ada dekarboksilasi. Piruvat menjadi asetil CoA berarti dari tahapan transisi ini. Nah, tadi sudah dijelaskan terjadi dekarboksilasi oksidatif. Konversi sitrat menjadi isositrat. Ini sitrat menjadi isositrat. Langsung ke sini tidak ada baik oksidasi maupun dekarboksilasi. Jadi jawabannya adalah C. Apa yang perlu dicermati dalam contoh soal ini? Bahwa saudara harus memahami betul pada setiap tahapan reaksi itu. Paling tidak sudah ada dua proses yang bisa terjadi, yakni oksidasi, yang kedua adalah dekarboksilasi. Tentu masih ada komponen lain. Nah, mari kita lihat soal berikutnya. Dalam siklus Krebs, siklus Krebs, koenzim pelapin adenin dinukleotida FAD itu diperlukan untuk, nah ini adalah pilihan-pilihan yang tersedia. Jadi FAD diperlukan untuk, kita baru saja membahas bahwa FAD khusus untuk siklus Krebs, siklus Krebs itu terbentuk pada tahapan reaksi suksinat menjadi fumarat, Jadi jawabannya adalah E. Sebab di tahapan reaksi lainnya ini ada memang oksidasi, tetapi yang terlibat adalah NAD. Satu-satunya tahapan reaksi yang melibatkan FAD adalah dari suksinat ke fumarat. Oke, jelas. Lalu kemudian nomor berikutnya, nomor 4, konversi 1 mol piruvat, 1 mol piruvat menjadi 3 mol CO2. Nah, ini supaya Anda tahu 3 mol CO2 itu karena memang piruvat beratom C3. Seandainya senyawa itu beratom C5 misalnya, maka berarti kalau oksidasi sempurna berarti 5 mol CO2. Ini contoh. Nah, kita ulangi, 1 mol piruvat menjadi 3 mol CO2 melalui piruvat dehidrogenase dan siklus Krebs. Ini tentu pemaparan bahasa lain. Sederhananya ini yang dimaksud di sini piruvat dehidrogenase adalah jalur transisi, dan siklus Krebs itu akan menghasilkan berapa NADH, berapa FADH2, dan berapa ATP.
Jadi urutan angka ini NAD yang pertama, yang di tengah itu adalah NAD FADH2, dan urutan angka ketiga adalah ATP. Nah, mari kita lihat, ini sudah dibahas tadi ya, supaya dipahami tentang keterlibatan atau pembentukan NAD, lalu FAD dan ATP. Nah, sudah dijelaskan tadi ya. Nih ada keterlibatan, dari sini ada keterlibatan NAD dalam beberapa tahapan reaksi, dari oksidasi pirufat menjadi asetil CoA di sini terlibat, lalu dari isositrat menjadi alfa ketogutarat menjadi suksinat, suksinat menjadi fumarat, lalu malat menjadi oksalo asetat. Nah, itu sekarang Anda perhatikan jumlah dari NAD, FAD dan ATP. Nah, ketika berapa? Nah, perhatikan ini satu NAD terlibat di sini ya, menghasilkan NADH satu. Di tahapan reaksi ketoglutarat ke suksinil juga satu, berarti sudah dua. Lalu tahapan berikutnya justru FAD menjadi FADH2, ini satu. Kemudian dari malat ke oksaloasetat, ini ada melibatkan atau terbentuk NADH, berarti ini adalah yang ketiga gitu. Nah, tambahkan dengan sebelumnya di sini karena pertanyaannya itu mulai dari pirufat. Jadi NAD, jadi demikian 1 ditambah 3 di sini berarti 4. Nah, di sini ada dua pilihan sesungguhnya sebelum ditandai. Ini ada 24. Gimana dengan FAD gitu? Nah, FAD yang terlibat di tahapan reaksi dari suksinat ke fumarat, terbentuk lainnya tidak, berarti 1. Nah, ATP yang terbentuk melalui fosforilasi tingkat substrat juga terbentuk pada tahapan suksinil dan suksinat saja, yang lainnya tidak ada. Dengan demikian jawabannya adalah D411. Sekali lagi, tentu di sini bukan sekedar menjawab soal-soal, tetapi Anda belajar tipe soal ini seperti apa, karena memungkinkan ada pertanyaan lain yang menuntut penguasaan Anda tentang apa yang terjadi pada setiap tahapan reaksi. Oke, semoga jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah dari kofaktor atau koenzim berikut yang diperlukan untuk konversi suksinat menjadi fumarat, suksinat menjadi fumarat dalam siklus asam sitrat? Jadi yang diperlukan untuk konversi gitu, apa gitu? ATP, biotin, FAD, FAD plus, NADP. Nah, supaya ini ada gambaran, diperlukan ATP, biotin itu adalah vitamin B7 ya. Lalu ada plavin, ada nitroglicinamida, dan ada nitroglicinamida di fosfat. Baik, mari diperhatikan baik-baik ya. Jadi apa yang diperlukan untuk konversi itu tadi. Nah, perhatikan tahapan reaksi tadi sudah dijelaskan pada soal sebelumnya. Ya, jadi soal ini hanya membongkar tahapan reaksi ya, tahap reaksi pada setiap tahapan respirasi seluler. Anda perhatikan saja. Nah, kalau Anda perhatikan baik dari soal, ATP sama sekali tidak dibutuhkan, justru dibentuk gitu kan pada siklus Krebs ini. Yang terbentuk fosforilasi tingkat substrat
biotin tidak terlibat dalam reaksi ini. Lalu FAD, nah, ini yang dibutuhkannya, sekali lagi yang diperlukan. Jadi FAD diperlukan, NAD plus tapi diperlukan di sini diperlukan, tetapi yang ditanyakan adalah konversi suksinat menjadi fumarat. Nah, ini yang dimaksud dua ini saja diperlukan. Jadi kita harus kritisi dan sekaligus cermat membaca soal. NAD sekali lagi tadi diperlukan tapi bukan dalam konteks soal. Lalu NADP ini adalah senyawa koenzim serupa dengan NAD tapi terlibat dalam kegiatan anabolisme. Kalau untuk katabolisme tidak ada keterlibatan NADP. Nikotinamida, adenin, dinukleotida fosfat, ya, tidak ada. Baik, soal berikut. Reaksi siklus asam sitrat yang menghasilkan ATP oleh fosforilasi tingkat substrat adalah konversi dari senyawa apa di apa gitu dalam rangkaian reaksi respirasi. Jadi kembali kita lihat ATP dalam penjelasan soal sebelumnya hanya satu tahapan reaksi yang dihasilkan langsung ya dari fosforilasi tingkat substrat, yakni dari substrat suksinil koenzim A menjadi suksinat. Tidak ada lagi tahapan reaksi yang menghasilkan ATP dengan mekanisme fosforilasi tingkat substrat. Bahwa NADH, FADH2 misalnya itu setelah melewati rantai transfer elektron. Jadi jawabannya adalah dari suksinil ke suksinat. Baik, kita lanjut. Manakah di bawah ini yang tidak diperlukan untuk dekarboksilasi oksidatif piruvat? Jadi kembali lagi kita ke jalur transisi. Tidak diperlukan untuk dekarboksilasi ini untuk membentuk asetil CoA. ATP, CoA, FAD, asam lipoat. Nah, asam lipoat ini sesungguhnya ini terlibat dalam reaksi transisi. Nah, untuk jelasnya mari perhatikan. Perubahan asam piruvat menjadi asetil CoA sudah dijelaskan pada baik materi maupun soal-soal tadi, sudah beberapa soal terkait, yakni NAD mengoksidasi piruvat menjadi NADH, lalu ada kebutuhan koenzim A, terjadi dekarboksilasi. Nah, di sini sesungguhnya penulisan ini, penggambaran ini adalah satu penyederhanaan yang persisnya tidak seperti itu. Nah, mari kita lihat. Ini glukosa ke piruvat sudah, ini piruvat dan ini sama. Lalu asetil CoA ini dengan ini. Tapi kemudian sesungguhnya dalam keterlibatan reaksi lipoat ini ada diperlukan di sini sebagai kofaktor. Ya, kofaktor untuk jalur transisi ini. Jadi dengan demikian jawabannya adalah yang tidak diperlukan. Sudah jelas ATP. Koenzim A diperlukan, ini FAD, FAD ini yang tidak diperlukan untuk asetil. Memang kan di sini kan tidak ada di sini. Asam lipoat diperlukan, lalu NAD+. Oke, jelas. Jadi untuk dekarboksilasi oksidatif. Nah, kemudian soal selanjutnya adalah manakah dari berikut ini yang bukan merupakan senyawa antara siklus asam sitrat? Mari kita perhatikan, memahami apa sih siklus, apa sih itu senyawa antara. Mari kita perhatikan.
Kalau dicermati siklus Krebs bermula dengan masuknya asetil koenzim A yang kemudian bersama dengan oksaloasetat berkondensasi membentuk sitrat. Lalu sitrat mengalami rangkaian reaksi perubahan senyawa sini. Nah, maka semua senyawa yang ada di dalam siklus Krebs ini kita kemudian menyebutnya sebagai senyawa antara atau senyawa perantara. Bagaimana dengan asetil-CoA? Mari kita lihat. Asetil-CoA terlibat dalam dan bahkan menjadi bahan atau senyawa masukan atau input dari siklus Krebs ini, tapi bukan bagian dari senyawa siklus Krebs ya. Sekali lagi, dia adalah input ya, terkait, tapi statusnya adalah masukan ya, gitu. Jadi Anda lihat sitrat ada, lalu kemudian oksaloasetat, dan terakhir suksinil di sini, lalu alfa keto ini alfa keto glutarat ya. Jadi manakah dari begini yang bukan merupakan senyawa antara? Ini sebenarnya level soal ini sangat rendah. Selanjutnya pada mamalia, termasuk tentu kita manusia, setiap hal berikut terjadi selama siklus asam sitrat ya terjadi, kecuali yang diminta kecuali pembentukan alfa keto menghasilkan NADH dan FAD, metabolisme asetat, sintesis oksaloasetat dari asetil-CoA, dan oksidasi asetil-CoA. Menjawabnya kita perhatikan lagi siklus Krebs. Nah, mari kita lihat pembentukan alfa ketoglutarat. Jelas di sini ada pembentukan alfa ketoglutarat menghasilkan NADH, sudah jelas pula di sini. Lalu ada tahapan reaksi, ada 3 tahapan. FADH2 ada 1 kali tahapan di sini gitu. Jadi betul, tadi bukan itu jawabannya. Metabolisme asetat menjadi karbon dioksida. Nah, di sini tidak ada keterlibatan asam asetat gitu kan. Lalu oksidasi asetil koenzima, artinya asetil koenzima yang memasuki darah Krebs akan mengalami oksidasi asetil-CoA. Berarti terjadi selama siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Jadi jawabannya adalah C ya. Ini yang tidak terjadi. Oke, kita lanjut. Konversi 1 mol asetil-CoA. Nah, ada soal serupa sebelumnya. Konversi 1 mol asetil-CoA menjadi CO2, 2 mol CO2. Nah, mengapa ini 2? Karena asetil-CoA itu adalah senyawa yang beratom C2, CH3CO S koenzim A. Jadi kalau mengalami oksidasi sempurna tentu akan menghasilkan atau mengeluarkan 2 mol CO2 sebab asetil-CoA beratom C2 ya. Dan koenzim A melalui siklus asam sitrat itu akan menghasilkan apa gitu, berapa dalam jumlah bersih gitu ya, bersih. Nah, ini ada 5 pilihan. 1 mol sitrat, 1 mol FADH2, 1 FAD, 1 mol oksaloasetat, dan 7 mol ATP. Mari kita lihat lagi. Nah, kita periksa 1 mol sitrat ya, jadi konversi 1 mol asetil-CoA menjadi 2 mol koenzim A dan koenzim A melalui menghasilkan produksi bersih 1 mol sitrat, 1 mol FADH2, lalu 1 mol asetil oksaloasetat, 7 mol. Ini hanya 1 mol. Lalu gimana dengan sitrat? Nah, ini perlu pemahaman bahwa
eh, yang ditanya adalah produk, ya, produk bersih gitu ya, produk. Untuk diketahui bahwa sitrat, oksaloasetat itu bukan produk dalam konteks hasil dari proses ini, siklus Krebs. Dia adalah senyawa yang memang terbentuk dari reaksi ini, tapi bukan produk yang dimaksudkan sebagaimana halnya dengan FADH2. Jadi senyawa-senyawa ini adalah senyawa antara. Yang tergolong produk itu satu FAD, ada ATP, ada lalu kemudian ada NADH2, itu adalah produknya. Oke, jelas? Ya, harus bisa dikritisi kalimat ini. Baik, manakah berikut ini yang paling sesuai dengan urutan yang benar dari peristiwa utama respirasi seluler? Soal ini sesungguhnya levelnya adalah C1. Jadi hanya mengingat saja sudah bisa menjawab. Itu sudah beberapa bagian sudah dijelaskan dalam respirasi seluler, bahwa respirasi seluler itu berlangsung dalam tahapan reaksi satu glikolisis, lalu hasilnya piruvat masuk ke siklus Krebs, ya. Jadi piruvat memasuki siklus Krebs berarti jalur transisi, lalu kemudian siklus Krebs. Nah, kemudian kemiosmosis, ini ada bagian yang dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian rantai transfer elektron gitu. Jadi yang diminta hanya mengingat urutan atau tahapan reaksi seluler gitu. Nah, mari kita coba lihat dari gambar ini. Ini tahapan reaksi tahapan respirasi. Ini adalah glikolisis. Dari piruvat ke asetil CoA jalur transisi. Ini adalah sesungguhnya satu bagian dalam pembahasan yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Lalu masuk siklus Krebs dan kemudian terbentuk atau terjadi fosforilasi oksidatif. Nah, fosforilasi oksidatif juga di video sebelumnya sudah dijelaskan. Ini ada dua proses yang terjadi di dalamnya. Satu, reaksi transfer elektron RTE dan kemiosmosis. Jadi kemiosmosis adalah langkah terakhir dalam perjalanan energi dari glukosa yang kemudian berujung pada pembentukan ATP. Ya, sini ada 38 titik. Nah, kalau dilihat penjelasan tadi, cermati, maka glikolisis, lalu siklus Krebs include ya, termasuk jalur transisi, jalur antara, lalu rantai transfer elektron, kemudian berakhir dengan kemiosmosis. Jadi ini hanya sederhana sungguhnya, yaitu levelnya C1. Nah, sekarang soal berikutnya. Agar bakteri dapat terus tumbuh dengan cepat ketika berpindah dari lingkungan aerob ke lingkungan anaerob. Kata kuncinya ketika berpindah dari lingkungan aerob ke anaerob. Apa yang mereka harus lakukan? Meningkatkan laju siklus Krebs, menghasilkan lebih banyak ATP, menghasilkan ATP menggunakan NADH, meningkatkan laju rantai transfer elektron, atau meningkatkan laju reaksi glikolisis. Nah, mari kita perhatikan sini satu-satu. Meningkatkan laju siklus Krebs. Saudara sudah tahu bahwa siklus Krebs membutuhkan oksigen, tidak akan berjalan jika dalam kondisi anaerob. Nah, ini terjadi perpindahan dari aerob ke anaerob, jadi tidak mungkin berlangsung ini. Dan
Lalu yang kedua, menghasilkan lebih banyak ATP per molekul gitu. Glukosa selama glikolisis. Ingat, selama glikolisis. Untuk diingat bahwa selama glikolisis ada 4 ATP yang terbentuk, lalu 2 pada tahap investasi. Dengan demikian hasil bersihnya adalah 2. Dan glikolisis tidak terkait dengan aerob anaerob, artinya ada atau tidak ada oksigen akan tetap berlangsung. Jadi dia memang anaerob, tetapi kalaupun ada oksigen tetap bisa berlangsung tanpa ada kaitannya. Jadi artinya apa? Bukan menghasilkan lebih banyak, tetapi sama saja. Menghasilkan ATP menggunakan NADH. Ini tidak ada langsung, memang dihasilkan ATP, tetapi itu baru bisa terbentuk jika melewati NADH memasuki rantai transfer elektron, di mana saudara tahu bahwa ujung sebagai akseptor elektron terakhir adalah oksigen. Nah, ini kan kondisinya anaerob. Mungkin peningkatan laju rantai transfer elektron. Tentu saja kalau ini mau berjalan butuh oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, ini kondisinya anaerob. Dengan demikian A, B, C, D ini memang untuk menyatakan ini salah atau benar, maka Anda harus memiliki pemahaman. Jadi tingkatannya lebih tinggi ya. Jadi ini memerlukan pemahaman ya pada C2 minimal ya Anda perlukan. Dengan demikian pilihannya adalah meningkatkan laju reaksi glikolisis, yaitu agar supaya ada energi yang diperlukan untuk keperluan pertumbuhan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, soal ke-13 ini ya. Ke arah mana rantai transfer elektron memompa ion hidrogen? Nah, ini memang juga memerlukan pemahaman. Ada beberapa konsep yang Anda perlukan atau yang kita perlukan untuk bisa menjawab. Soal ini levelnya lebih tinggi lagi. 1. Melawan gradien konsentrasi dari ruang antar membran ke matriks, atau menuruni gradien konsentrasi, atau melawan gradien konsentrasi dari matriks ke ruang antar membran, atau menuruni gradien konsentrasi. Nah, mari kita lihat. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Ini menggambarkan proses fosforilasi oksidatif, di mana di dalamnya ada rantai transfer elektron, di mana elektron itu bergeser, berpindah dari satu akseptor ke akseptor lainnya hingga berujung pada O2 gitu. Lalu yang kedua ini adalah chemiosmosis yang baru saja juga dijelaskan gitu. Nah, apa yang dimaksudkan dalam soal yang ini? Bahwa proton ion hidrogen itu bergerak menuju ke ruang antar membran. Ini ruang antar membran luar dan membran dalam. Ini adalah bagian matriks gitu. Ini bagian matriks, bagian ruang antar membran, ini membran luar dan ini membran dalam. Nah, perhatikan baik-baik bahwa ion hidrogen ini dengan menggunakan energi dari elektron yang melintas ya dalam rantai respirasi itu akan dipompa keluar. Nah, padahal Anda cermati gambaran sini memberikan simbol bahwa jumlah proton di bagian ruang antar membran lebih tinggi dibanding dengan bagian matriks. Berarti melawan gradien konsentrasi atau melawan gradien elektrokimia. Oke. Nah, Anda perhatikan pilihannya gitu. Mari kita lihat melawan gradien konsentrasi dari matriks ke ruang antar membran, itu yang benar. Gradien
melawan. Ya, mestinya kan umumnya ada menuruni, ya, kayak seperti pilihan kata B, menuruni ini melawan dari jumlah yang kecil ke jumlah yang lebih banyak gitu, dari jumlah yang sedikit ke jumlah yang lebih banyak. Nah, mari kita pahami pilihan ini. A, melawan gradient konsentrasi dari ruang antar membran ke matriks itu. Ini bukan melawan, ini menuruni, kalau itu yang mau dibahasakan. Menuruni gradient konsentrasi dari ruang antar membran. Nah, ini bahasanya benar, tetapi di sini yang di dalam konteks soal adalah ke arah mana rantai transfer elektron memompa ion, di arah keluar, yaitu dari matriks ke ruang antar membran. Nah, jadi memang C yang paling tepat, ya. Ini D juga tentu bukan, karena dia tidak menuruni melainkan melawan gitu ya. Oke, jelas. Jadi soal ini memang memerlukan analisis ya, kemampuan untuk bisa memahami teks yang ada pada penjelasan sebelumnya dan juga memahami gambar. Baik, nah sekarang apa sumber energi yang secara langsung mendorong produksi ATP pada chemiosmosis? Apa sumber energi yang secara langsung mendorong produksi ATP pada chemiosmosis? Apakah oksidasi piruvat menjadi molekul di CO2? Proton mengalir menuruni gradien? Pergerakan elektron menuruni? Atau pergerakan elektron melawan gradien konsentrasi? Nah, berbeda dengan soal sebelumnya tadi. Kalau yang pertama, yang sebelum ini adalah pompa ion hidrogen, kali ini adalah bicara tentang aliran elektron gitu. Nah, mari kita lihat soalnya. Nah, kalau menurut soal teks itu, ini yang dimaksud sini ya, ini nih. Nah, aliran elektron itu bergerak. Nah, sudah dalam penjelasan sebelumnya bahwa elektron dalam perpindahannya dari satu akseptor ke akseptor lainnya itu akan terjadi pengurangan jumlah energi. Jadi dengan kata lain, dari akseptor 1 ke akseptor elektron kedua, maka akseptor kedua ini memiliki kapasitas daya tampung begitu, energi dari elektron itu lebih rendah dari akseptor pertama. Nah, pindah lagi ke akseptor ketiga, akseptor ketiga lebih rendah dari kedua. Nah, dengan demikian berarti elektron bergerak menuruni, tingkatan energi elektron dari satu akseptor ke akseptor berikutnya. Jadi jawabannya tentu adalah C. Oke. Baik saudara, saya kira dengan soal-soal tadi Anda sudah bisa melihat semuanya atau sebagian besar itu berkisar pada siklus Krebs. Termasuk di dalamnya adalah jalur transisi, lalu ada 1-2 soal terkait dengan rantai transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Soal ini tentu hanya sebuah gambaran seperti apa dalam memahami tahapan respirasi seluler, khususnya pada siklus Krebs, termasuk jalur transisi dan rantai transfer elektron. Semoga berguna dan sekaligus memberikan kesiapan saudara untuk tugas-tugas kuliah berikutnya. Pada pertemuan atau video berikutnya tentu kita akan menampilkan bagian lain, termasuk diantaranya adalah lemak. Demikian saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.